Muhammad adalah cabulullah. Cabul. Kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak. Kita tutup-tutupin kamu. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu, Saifuddin. Kita nggak tahu, kita semua. Sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Sekarang kan sedang ribut itu antara sinodenya Saifuddin Ibrahim dengan sinodenya mantan mentor saya JT ya. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya. Kalau janda Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua ya. Dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Jadi sengaja mereka memberkati pernikahan itu, biarin aja nanti kapan-kapan cerai. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian melulu. Lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Saya mengatakan 90% deh ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh. Pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Salam alaihim bisem Yesua, Hamasya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bicara janda lagi ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saudara, Saifuddin Ibrahim kan lagi ngeributin soal janda ya. Saya punya nomor HP-nya loh. Aku bisa video call sama dia. Itu kan sama saja dengan ngasih tahu aku juga pelanggannya janda. Bener nggak? Saifuddin Ibrahim punya nomornya si janda. Artinya apa? Ya dia juga pelanggannya si janda itu. Saya ketemu dengan Saifuddin Ibrahim itu kan di Kalibata City ya waktu itu ya. Itu juga sudah ngobrolin soal itu juga. Salah satunya ngobrolin soal itu juga. Tadinya saya mau ajak Saifuddin Ibrahim untuk jadi narasumber dalam debat ya. Kita sudah mateng waktu itu ya, sudah sewa room, sewa conventionnya, hallnya, sudah sewa kamarnya, 6 kamar gitu. Ya. Tapi terus peraturan COVID waktu itu melarang ya. Perjalanan harus pakai apa dulu lah namanya swab apa nggak bisa. Pihak hotel juga nggak mengizinkan Pak, jadi harus itu dan maksimal cuman 10 orang ya, nggak berani 30. Akhirnya acara itu kita batalkan
Padahal saya mau jadikan Saifuddin Ibrahim sebagai narasumber waktu itu. Memang sinode ini ya, sinode tempat Saifuddin Ibrahim ini bernaung ya. Ini memang sarang rock mini, Pak. Ya, para penyanyi, worship leader maupun singer ya, itu memang kebanyakan pakai rock mini ya. Kalau rock mini kan kelihatan selangnya, Pak, ya. Apa sih Pak maksudnya? Sudahlah, laki-laki pasti tahu ya. Terus pembicaraan di antara para pendeta itu juga kayak gitu. Itu tadi yang di belakang itu siapa itu? Ya. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan bahwa di sinode seperti ini, di Nasrani seperti ini, ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba bayangin Pak, yang dijadiin Tuhan itu perutnya. Kemudian aib itu dijadikan kemuliaan. Kemuliaan mereka itu aib. Dia tuh demen Pak cerita, Pak. Aku tadi nggodain itu loh, singer tuh, yang itu tuh yang pakai rok mini merah, ya. Pendeta sama pendeta itu ceritanya kayak gitu, Pak. Aib itu jadi kemuliaan, mereka bangga. Cerita aib itu bangga. Kemudian pikiran mereka hal-hal duniawi, Pak. Nilep duit, persepuluhan, buah sulung. Ini Pak ya. Makanya gereja ini banyak peminatnya, Pak. Ya, gereja-gereja yang sinodenya Saifuddin Ibrahim ini, Pak. Kalau saya menyebutnya sebagai Nasrani sesat, Pak ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau lihat ya, gereja sarang rock mini di sini, Pak. Rock mini itu kan kalau lagi nyanyi, lagi angkat tangan, aku lagi begini, kadang-kadang kelihatan selangnya, ya. Itu ya begitu, Pak, ya. Tetapi yang saya tahu semua pendeta di lingkungan ini, Pak, 90% memang selingkuh. Tetapi tidak sampai mengorbankan perceraian rumah tangga, ya. Setahu saya begitu, ya. Selingkuh sih selingkuh, Pak, di luar sana ya. Tapi dia nggak cerai sama istri, ya. Sama ibu gembalanya tetap mesra, Pak. Tapi selingkuh jalan terus, ya. Ya gimana enggak, Pak? Wong mereka itu semua dibayar ya. Yang jadi worship leader dibayar, worship yang jadi singernya juga dibayar, pemain musiknya juga dibayar ya. Bayarnya dari mana? Ya mungut dari persepuluhan itu ya. Pokoknya pikiran mereka itu untuk hal-hal duniawi ya. Gereja itu dianggap sebagai ya itulah ya. Terus persembahan itu pakai EDC, Pak, nggesek, Pak. Ya. Ya. Mestinya kan persembahan itu kotaknya diem, orangnya datang dong. Ini mah enggak, Pak. Dulu kantong beredar. Terus terakhir itu EDC. Kalau kantong itu kan orang cuma masukin 5.000, 10.000. Kalau EDC sekali gesek minimal berapa? 20. Atau malu ya, atau malu kelihatan nanti di print. Ada print-printannya 50.000. Ya, itu trik-trik mereka karena apa, Pak? Karena pikiran mereka hal-hal duniawi, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka itu aib. Hal-hal yang aib malah bangga diceritain. Ya, kencan sama penyanyi worship singernya ya, bukan leadernya. Kadang-kadang kebanyakan leader itu laki-laki, kebanyakan singernya itu cewek-cewek. Rock mini semua ini, Pak. Kelihatan apa, Pak? Kadang-kadang kelihatan selangnya ya. Rock mini pakai selang, Pak ya. Laki-laki tahulah. Jadi memang sinode gereja ini, Pak, sinodenya Saifuddin Ibrahim ini memang sarangnya rock mini, Pak. Jadi tidak heran ya. Ya semua begitu, Pak. 90% pendetanya ya ngeres, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perut itu jadi Tuhan, lalu bawah perut jadi apa? Mereka berdalih berapa ya? Kalau tidak salah Kisah 6 ayat 1. Pelayan meja yang ngurusin janda-janda. Jadi para janda itu dilayani dong, maksudnya mungkin ya dicatat, didata, terus dikasih beras. Mestinya ada jandanya yang tua, di atas 60 tahun. Ya, tapi kan janda di sinode ini jandanya imut semua. Lalu pendeta ini membentuk tim ya. Kalau di dalam Kisah 6 itu ada 7 orang, salah satunya Stefanus. Ya. Membentuk tim yang khusus melayani para janda. Jandanya masih imut lagi. Ya.
Jadi perut adalah Tuhannya, bawah perut ngelayanin janda. Gimana Pak diulang? Perut adalah Tuhan. Tuhan mereka adalah perutnya. Pertanyaannya, bawah perut apa? Bawah perut mengutip dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Kita membentuk tim melayani janda dengan bawah perutnya. Ya. Wis pokoknya sarang wis itu memang parah Pak. Ya sinode seperti ini, sinode itu memecah belah gereja ya. Terus ya kayak beginilah. Ya semua kelakuannya ngiblis Pak. Ya, mosok pendeta kok donasi ditilep. Ya. Terus apalagi selingkuh kok jadi trending topik di pendeta loh Pak. Aneh loh. Ya catat baik-baik. Mereka itu pendeta yang seperti itu ya. Ya sinodenya Saifuddin Ibrahim ini ya. Ya. Kesudahan mereka binasa Pak. Binasa ini ayat Alkitab loh ya. Tuhan mereka perutnya, perut jadi Tuhan. Lalu saya tambahin bawah perut jadi melayani janda-janda. Ya, kemudian apa? Kemuliaan mereka aib mereka. Ya selingkuh sama janda kok diceritain loh dan tidak merasa malu gitu. Aku habis ngubungin sama janda itu. Ya, kemudian pikiran mereka itu semata-mata tertuju duniawi Pak. Cari duit, gitu, minta persepuluhan, ya pokoknya duniawi banget gitu loh. Ya donasi ditilep dan lain sebagainya. Ya ini memang sudah ditulis di Alkitab dan ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh gereja ini, gereja sinode ini, gereja sarang Rokmini ini Pak. Ya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya itu supaya semua tahu ini sudah berlangsung lama, ya sudah berlangsung lama sekali dan bagi saya tidak heran 90% dari pendeta-pendeta di Nasrani yang ini nih, sinode seperti ini nih selingkuh semua. Tetapi setahu saya selingkuhnya tidak sampai mengorbankan istrinya dicerai, nggak sampai begitu. Istilahnya selingkuh tapi rohani gitulah, dibungkus pakai rohani, ya. Supaya semua tahu ya di luar sana, kita nggak nyangka Pak ya pendeta besar suaranya menggelegar ya loh, sok merasa suci ya, termasuk Paul Yong segala itu sama itu ya, otaknya sama ngeres kayak gini juga. Mana Paul Yong ya beraninya ngabur doang tuh ya, sama Pak ya. Paul Yong nyembah bapak kan ya, bapak iblis sama. Pendeta-pendeta di lingkarannya sinodenya Saifuddin Ibrahim nyembah siapa? Nyembah bapak ya, bapak iblis semua. Ya, kesudahan mereka sudah jelas kebinasaan. Tuhan mereka perutnya. Ya, bawah perut jadi melayani janda. Kemuliaan mereka aib. Ya, aib itu malah diceritain. Ya. Kemudian pikiran mereka tertuju hal-hal duniawi. Ya, cari donasi ya. Bikin memblow up sesuatu, cari donasi, ada orang murtad di blow up supaya jadi objek penderita ya, objek yang menderita lalu donasi pada mengalir, akhirnya ditilep ya, donasi jadi rebutan gitu ya. Kelompok kayak Paul Yong mana? Cuman pengecut beraninya ngacir ke sana ya. Ya kayak begitu Pak Saifuddin Ibrahim ya, pengecut ngabur ke Amerika. Cuman kayak gitu Pak. Ya. Dari Amerika jauh-jauh, dari Paul Yong ada di mana? Di Jerman kalau nggak salah. Jauh-jauh ngomongin janda gitu. Bapak Ibu Saudara, betapa bobroknya gereja seperti ini ya. Betapa bobroknya jadi sarang Rokmini gitu. Sarang Rokmini ya. Ya Rokmini kadang-kadang nanti kelihatan selangnya ya. Rokmini kan pakai selang gitu ya. Nah sekarang semua terbongkar ya. Paul Yong, bongkar dong jandamu mana ya. Rebutan janda, nggak taunya sama nanti orangnya. Oh itu juga yang pegang kunci kamarnya janda siapa ya. Rebutan kunci katanya. Aku juga punya nomor HP-nya. Lah kalau punya nomor HP ya kalian berarti sama-sama. Ya begitu ya. Padat, singkat dan clear ya. Ya ini lagi ya, kita juga menyayangkan orang-orang kayak Paul Yong gitu ya. Cuman pengecut doang ya. Saifuddin Ibrahim lari ya. Ya mana, ayo kalau memang itu ya
sini balik ke Indonesia. Ya, berani nggak mempertanggungjawabkan? Nggak berani, cuman koar-koar dari luar sana. Anehnya masih ada loh orang yang dengerin Paul Jong. Saya sih ogah ya loh. Ya pengecut kayak begitu kok, pengecut kayak gitu, penyembah bapak iblis, ngapain didengerin? Ya, ngapain diikutin kayak gitu? Ya segala yang diomongin ya namanya rohnya dari bapak iblis. Ya, ini tidak mungkin sesuatu yang kebenaran, tidak mungkin selain cuman hujat, caci maki, ya. Ngomongin firman juga dipelintir-pelintir, ya. Sama Saifuddin Ibrahim juga sama, ya. Padat, singkat, dan clear. Jadi gereja sarang rock mini. Haleluya, amin. Itu bagaimana Pastor Sarah? Nah, tolong. Itu si JT yang burungnya ada tai lalatnya itu. Aduh, memang orang nggak punya muka itu begitu ya. Nggak punya muka tembok. Kalau Pastor Sarah itu setuju, saya bongkar chatting mesumnya dan buka lagi satu outlet janda lagi, tapi ini jandanya JT, karena sudah lama juga kasusnya dia ini. Tapi video Bang Toyib ini baru juga, dia lagi video callan dengan cabe-cabeannya. Jadi ada pastor cabe-cabean. Ngeri sekali orang ini. Kok masih berani tampil begitu? Si muka tembok, si siapa namanya? Si burungnya ada tai lalatnya, kata kamu. Bagaimana sebuah burung ya pasti dekat dong dengan wajah kamu, karena kamu yang kasih tahu saya ada burungnya, ada apa namanya? Ada tai lalatnya. Hati-hati loh, orang yang ada burungnya, ada tai lalatnya itu istrinya mati duluan. Karena burungnya itu burung sakti. Coba di volumenya dinaikin lagi, Pastor Sarah. Masa sampai ketahuan sama Pastor Sarah bahwa burungnya JT itu ada tai lalatnya. Untung saja belum disodokin ke tempat Pastor Sarah. Nanti Pastor Sarah bisa mati duluan daripada JT, karena dia punya barangnya itu burungnya itu adalah ada tai lalatnya. Itu bahaya sekali tuh orang yang punya tai lalat di burungnya.